Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Sudah sejauh mana sih? Sudah sebagus apa sih produk musik ini? Ya mudah-mudahan diakomodir lah, barangkali masih bisa dianggarkan. Sari berita, produk lokal atau dalam negeri sudah mampu bersaing dengan produk luar negeri. Percasi Kabupaten Cirebon masih minim sarana dan prasarana. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Produk lokal atau dalam negeri sudah mampu bersaing dengan produk luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Yulianti. Kita selalu katakanlah berinovasi. Menerapkan standar operasional prosedur SOP dalam menjalankan usaha dan konsisten berproduksi serta meningkatkan layanan kepada konsumen merupakan modal utama salah satu pelaku UMKM makanan ringan asal Kabupaten Cirebon, Lia Amalia. Ia mengaku pencapaian yang telah diraih saat ini tidak lepas dari keberpihakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin melalui program komprehensif industri coaching CIC. Kelengkapan persyaratan berusaha dari legalitas PIRT, halal, nutrition fact, kemasan diperoleh secara gratis dari fasilitasi dinas terkait. Untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk jamur yang dikembangkan, Lia tidak berhenti untuk berinovasi. Dari mulai kualitas produk atau kuantitas produk itu kita selalu katakanlah berinovasi. Ibu merasa ini belum baik benar, makanya ibu selalu belajar dan selalu mengikuti kompetisi. Dengan cara kita mengikuti itu kan secara otomatis tidak merasa puas hanya karena kata sendiri, tapi justru kan kata orang lain dan konsumen, terus kata beberapa ahli. Sudah sejauh mana sih, sudah sebagus apa sih produk musik ini? Jadi untuk mengukur ya, rating produk musik itu bukan dari kualitas kuantitas, tapi seberapa jauh, seberapa besar diterima oleh konsumen. Pemasaran yang dilakukan secara online telah menjangkau Asia, market Australia, Emirat Arab, serta Amerika Serikat. Walau sudah berkembang pesat, Lia Amalia mengharapkan perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon minimal dalam bentuk pengakuan dari kepala daerah. Sementara salah seorang konsumen warga desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Nana Suyana, meminta pelaku usaha lokal agar terus meningkatkan produksi dan gencar promosi kepada masyarakat. Saran saya untuk produk lokal ini ya ditingkatkan saja produksinya, terus juga bagaimana cara pengiklanannya, artinya informasinya kepada masyarakat, kelebihan produk lokal kita supaya masyarakat lebih tertarik ke produk lokal seperti itu. Menurut Nana, produk apapun yang berasal dari lokal secara kualitas dan kuantitas tidak kalah bersaing dengan komoditi luar negeri. Ia sendiri terbiasa dan bangga menggunakan produksi dalam negeri karena mudah didapat dan terjangkau dari sisi harga. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai cintai produk lokal yang berhasil dihimpun RRI. Saya Bu Rani, memang kita bangsa Indonesia ya harus cinta produk dalam negeri sendiri ya. Dan produk dalam negeri sendiri juga nggak kalah dengan produk luar negeri. Kemasannya aja yang mesti dibaguskan, dirapikan sehingga tidak kalah bersaing dengan luar negeri. Namanya Dika. Produk lokal selama kualitasnya bagus sih kita ambil aja sih, nggak terlalu ini sama merek juga. Merek lokal bagus ya kita ambil. Kadang juga prioritasin yang terdekat aja lah. Masyarakat kecil kan harus kita beli juga, nggak usah ke yang gede-gede juga gitu. Saya juga banyak menggunakan produk lokal karena mutunya juga banyak kok yang lebih bagus daripada luar negeri. Kalau kita menggunakan produk lokal sama juga membantu ekonomi dalam negara sendiri. Untuk membahas lebih lanjut mengenai optimalisasi produk di pasar global, baik lokal maupun internasional, kita ikuti wawancara reporter Lengga Ferdiansyah dengan pengusaha bawang goreng Wenak Cirebon, Asniwati Luhur. Bu, mungkin bisa diceritakan ini Bu, ketika Ibu membuat sebuah produk bawang goreng hingga dipasarkan sampai ke Australia, ini perjalanannya seperti apa ini Bu? Jadi dulunya itu sering ada kayak teman saya kan ke kursus Sumon, ada pembimbing yang Sumon itu kadang nitip beli bawang goreng. Nah, saya lihat di pasar, kan saya beli dari pasar kan, terus kirimin ke mereka gitu. Terus lagi waktu saya sebenarnya atau
kemarin workshop di Bali yang 3 malam 4 hari itu kebetulan ada kayak lulusannya, ya maksudnya alumninya Foundation Waringin itu produksi bawang goreng, dan dia udah masuk ke hotel, ke penerbangan, terus dia kok bawang gorengnya bagus gitu, kayaknya punya kita lebih bagus gitu. Terus pulang dari sana, ya karena pangsa pasar yang udah ada, pembimbing yang sering nitip, saya merasa saya bisa produksi dengan lebih bagus dibandingkan yang tadi yang alumni Foundation Waringin. Ya udah langsung mulai bikin. Sebelum ekspor nih Bu ke luar negeri, mungkin sempatkah produksi Ibu ini dipasarkan di lokal nih Bu? Iya, saya udah masuk beberapa supermarket di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru gitu. Baik, saat ini produk Ibu sudah masuk ke luar negeri nih Bu. Otomatis secara pasar global ini persaingan akan semakin ketat lagi nih Bu dengan produk-produk lain juga. Bagaimana Ibu mensiasatinya agar produk Ibu ini bisa bersaing ini Bu? Jadi pertama, memang produk saya punya unique selling point tersendiri ya, karakteristik yang beda. Pertama, dari bawang merahnya, bawang Sumenep. Ini memang khas Cirebon kan, dari daerah Cirebon kan, dan tidak dipunyai oleh daerah lain. Jadi bedanya bawang Sumenep dengan bawang yang biasa orang pakai di dapur itu, ini lebih kering. Jadi kalau digoreng, dia akan menghasilkan bawang goreng yang kuning kemasan yang bagus. Tambahan, saya pakai minyak kelapa, dan orang-orang yang ngerti kesehatan, terutama orang Singapura itu senang dengan bawang goreng saya karena pakai minyak kelapa gitu, lebih sehat. Memang lebih mahal daripada minyak biasa. Kalau yang di pasar mungkin aja pakai minyak curah, produk lain pakai minyak sayur, tapi nggak ada yang berani kan pakai minyak kelapa. Ada juga satu produk yang pakai minyak kelapa, tapi ternyata dia pakai tepung. Saya nggak pakai tepung sama sekali. Terus saya punya teknik penirisan khusus di bawang goreng saya benar-benar kering. Taruh satu botol itu ditaruh 1 tahun, bagian bawang tentunya tetap kering gitu. Nah, untuk menarik konsumen ini Bu, mungkin dari segi kemasan bagaimana Bu? Kemasan saya terutama termasuk bagus gitu. Jadi kalau misalnya saya tawarin, ya kalau yang saya lihat di supermarket ya, menurut saya sih punya saya paling bagus kemasannya. Saya ada 3 kemasan untuk bawang goreng, ada yang pouch kecil. Nah pouchnya itu ada jendelanya, jadi orang bisa lihat bawang gorengnya bagus atau enggaknya. Ada yang botol, ada yang pouch besar gitu. Sekarang sih udah masuk 10 supermarket sih. Tapi sudah dapat distributor di Jakarta, jadi kemungkinan ntar akan bertambah lagi puluhan supermarket yang bisa saya masuk gitu. Ya, baik. Ibu merupakan salah satu pengusaha di Cirebon yang cukup sukses nih Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan semangat dan motivasi nih Bu kepada masyarakat Cirebon khususnya agar bisa menciptakan produk-produk baru nih Bu. Mungkin tipsnya seperti apa ini Bu? Jadi mungkin dari produk yang misalkan yang memang keluaran dari Cirebon kita gitu tuh, mulainya dari yang bahan bakunya dari Cirebon gitu. Ya misalkan batik gitu. Saya rasa juga itu kan menarik sekali, batik ya. Mangga mau diapain gitu supaya bisa bertahan dan bisa diekspor. Dan yang lain-lainnya sebenarnya banyak peluang gitu kan. Tinggal kita melihat peluang gitu. Terus kemasan, terutama kendala UMKM di Cirebon saya lihat kemasan. Kurang bagus cuman super biasa, tempel gitu. Kalau saya kan memang awalnya saya udah jalan-jalan terus yakin akan tambah bagus, saya berani gitu. Memang bikin kemasan yang bagus itu lumayan mahal gitu. Nah kendala UMKM kemungkinan itu jalan nggak, hanya begitu. Kalau saya kan berani gitu, dan pasti akan lebih bagus lagi gitu. Harusnya UMKM Cirebon bisa nggak? Ya ada juga kan kayak produk jahe merah gitu kan, banyak sebenarnya permintaan di luar negeri gitu. Baik. Calon jemaah haji 2022 asal kota Cirebon sudah melakukan sejumlah persiapan jelang keberangkatan haji 28 Juni 2022. Nanti pelepasan oleh Pak Wali Kota sekitar pukul 10 dan nanti langsung dilepas berangkat ke Asrama Haji Bekasi. Jemaah haji Kota Cirebon dijadwalkan berangkat pada 28 Juni 2022. Petugas Haji Kota Cirebon yang merupakan Ketua Kloter 38 JKS Asep Fauji Firmansyah mengatakan, jemaah calon haji telah melakukan sejumlah persiapan pada Minggu 26 Juni 2022. Mereka telah mengumpulkan koper di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon yang nantinya diantarkan ke Asrama Haji Bekasi. Kemudian pada Senin 27 Juni 2022, jemaah
jemaah calon haji akan kembali melakukan PCR kedua setelah sebelumnya PCR dilakukan 14 hari sebelum keberangkatan. Rencananya Selasa esok, 162 jemaah calon haji asal kota Cirebon akan dilepas Wali Kota Cirebon di Aula Korem 063 Sunan Gunung Jati, Cirebon. Karena tempat keberangkatannya itu kan di Korem ya, di Jalan Bebas. Itu sekitar pukul 7.08 jamaah masuk asrama Aula Korem. Nanti pelepasan oleh Pak Wali Kota sekitar pukul 10 dan nanti langsung dilepas berangkat ke asrama Haji Bekasi. Tentunya nanti dalam perjalanan juga nanti akan ada istirahat di rest area 102 Tol Cipali. Lalu nanti pukul 6 sorenya nanti kita diterima di embarkasi. Itu persiapan dari Kota Cirebon. Lebih lanjut, Asep Fauji Firmansyah mengatakan, jemaah calon haji asal kota Cirebon akan berangkat didampingi 3 petugas yang terdiri dari 1 ketua kloter, 1 dokter, dan 1 paramedis. Kelengkapan dokumen terkait kesehatan telah lengkap, tinggal menunggu hasil PCR kedua. Jemaah calon haji diharapkan menjaga kondisi tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, banyak minum air putih, mengingat kondisi cuaca yang sedang ekstrem di Arab Saudi, serta senantiasa mengikuti aturan baik dari pemerintah Arab Saudi dan juga dari petugas kloter. Aura Aulia melaporkan. Inflasi di Kota Cirebon masih terkendali meski sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Hal ini diungkapkan Kepala KPWBI Cirebon, Hestu Wibowo, kepada sejumlah awak media. Menurutnya, kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok disebabkan beberapa faktor, seperti kenaikan harga cabai karena faktor cuaca, sedangkan telur dipengaruhi naiknya harga pakan ayam. Terkait wabah PMK, diharapkan tidak berpengaruh terhadap inflasi di Kota Cirebon. Namun PMK berpotensi membuat harga daging di pasaran melonjak jelang Idul Adha. ACT MRI Cirebon gelar baksos cegah penggunaan handphone pada anak. Tujuan daripada terapi ini adalah kita peduli kepada anak-anak kita. ACT MRI Cirebon dan Warga Jaya Indonesia DPD Cirebon mengadakan bakti sosial di Bapermas RW 06 Karangjalak Kota Cirebon kemarin. Tema kegiatan tersebut terapi pemulihan ketergantungan gadget pada anak sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Ahmad Zubandi selaku partnership ACT Aksi Cepat Tanggap Cirebon dan juga pengurus wilayah MRI Masyarakat Relawan Indonesia Jawa Barat menuturkan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sebagai lembaga sosial kemanusiaan terhadap masa depan generasi muda, khususnya anak sebagai harapan bangsa, penerus perjuangan para orang tua. Selain kepada anak, terapi ini juga langsung diajarkan kepada orang tua agar setelah selesai acara bisa mempraktekkan kepada anak-anaknya. Sekretaris Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia HPMI Jawa Barat ini juga menyampaikan cara ini cukup simpel dan bisa dilakukan oleh para orang tua. Diharapkan melalui terapi semua menyadari bahwa anak-anak butuh sentuhan-sentuhan kasih sayang melebihi gadget. Mereka harus diselamatkan dari ketergantungan yang berlebihan terhadap gadget. Bahwa gadget itu bisa membantu mereka dalam hal belajar dan pengetahuan lainnya, itu kita akui bersama, tapi ketergantungan yang berlebihan justru itu akan merusak. Dan kita ketahui bersama, sudah banyak warga Jawa Barat khususnya itu yang kemudian masuk rumah sakit jiwa hanya karena ketergantungan HP, dan ini yang ingin kita atasi bersama. Sementara itu, Budi selaku Ketua DPD Warga Jaya Indonesia Kota Cirebon menuturkan kegiatan ini awal diselenggarakannya di Kota Cirebon dan ke depan bersama ACT MRI Cirebon akan berkolaborasi terus keliling ke tempat-tempat lain. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif penggunaan handphone yang berlebihan tidak hanya kepada anak-anak tapi juga kepada orang tuanya. Lengga Ferdiansyah melaporkan. Setiap individu berhak menjadi pemimpin, tinggal bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Demikian dikatakan dosen komunikasi penyiaran Islam KPI IAI Bunga Bangsa Cirebon, Anton Sulaiman MIKOM, saat menjadi pembicara dalam leadership training untuk mahasiswa baru. Anton menyampaikan materi tentang kepemimpinan di era digital, di mana menurutnya hal utama yang patut dimiliki seorang pemimpin adalah keberanian. Jika tidak berani, maka akan sulit menjadi seorang pemimpin. Karakteristik seorang pemimpin di era digital seperti neofilia, melek teknologi, komunikasi yang kuat, serta selalu menciptakan sesuatu yang baru. Seorang pemimpin yang memiliki karakter baik dan menguasai kemampuan komunikasi akan berpengaruh terhadap lingkungannya.
Fenomena PPDB tingkat sekolah dasar di Kabupaten Cirebon dengan jumlah murid yang berkurang. Ya, berkurangnya sih tidak signifikan. Penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SD di Kabupaten Cirebon terjadi fenomena baru di mana peserta didik yang mendaftar jumlahnya berkurang. Demikian diungkapkan Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Heri Purnama kepada RRI berkaitan dengan PPDB. Menurutnya hasil laporan dari sekolah swasta yang sudah melaksanakan PPDB menyebutkan murid yang mendaftarkan berkurang walau jumlahnya tidak signifikan. Ia kemudian berasumsi bila murid SD yang mendaftar semakin berkurang, dimungkinkan dari sisi lain program keluarga berencana telah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon. Cuman kelihatannya atau apa mungkin KB-nya berhasil sehingga rada berkurang muridnya. Ya, berkurangnya sih tidak signifikan gitu, cuman ya ada pengurangannya. Misalnya tadinya apa aja ini 30, sekarang sih anaknya ada yang 26, ada yang 25 gitu. Tapi ya nggak apa namanya penurunannya sih nggak drastis banget gitu. Melihat kondisi tersebut, tambah Heri Purnama, program permergeran SD sedang digalakan kembali, di mana dalam satu hamparan cukup satu SD. Hal itu guna mengaktifkan sekolah yang kurang murid dan bahkan dalam kondisi rusak sehingga bisa saling melengkapi. Selain itu dengan merger, maka tidak banyak pembiayaan untuk pendanaan operasional sekolah. Program merger sekolah ini, tegas Heri Purnama, sudah tercantum dalam peraturan Bupati tahun 2020 lalu dan tinggal melaksanakannya saja. Pada akhir tahun 2022, terdapat sebanyak 200 SD yang akan di-merger dan pihaknya tidak mengangkat kepala sekolah baru pada sekolah yang masuk dalam program merger. Nono Kartono melaporkan. Bantuan permodalan menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM agar bisa kembali bangkit di masa pandemi COVID-19. Pemerintah harus memberikan stimulus permodalan bagi pelaku UMKM dengan persyaratan yang mudah. Pengamat ekonomi Cirebon Ayus Ahmad Yusuf mengatakan salah satu kendala dalam pemberian bantuan modal untuk pelaku UMKM yaitu mayoritas pelaku UMKM belum terbiasa dengan dunia perbankan. Ia menambahkan di era digitalisasi seperti saat ini, mau tidak mau pelaku UMKM harus membiasakan diri dengan dunia digital. Jika tidak, akan sulit bagi pelaku UMKM untuk terus bisa bersaing. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Percasi Kabupaten Cirebon masih minim sarana dan prasarana. Percasi itu sebenarnya masih punya kendala sih ya tentang sarana prasarana. Pengcap Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Cirebon memiliki ambisi tinggi pada Porprov Jawa Barat tahun 2022 dengan membidik target meraih medali emas. Sekretaris Umum Pengcap Percasi Kabupaten Cirebon, Sugeng, kepada RRI mengatakan target meraih medali emas pada Porprov merupakan target yang realistis meski pada Porprov sebelumnya cabang olahraga catur hanya mampu mempersembahkan 2 medali perunggu. Untuk bisa mewujudkan target tersebut, dirinya berharap KONI Kabupaten Cirebon bisa mendukung terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan Percasi, apalagi selama ini sarana yang ada masih sangat minim. Percasi itu sebenarnya masih punya kendala sih ya tentang sarana prasarana. Kebetulan kemarin saya melayangkan surat ke Bupati langsung, tembusannya ke KONI sama Dispora. Iya, minta bantuan sarana prasarana. Ya, mudah-mudahan diakomodir lah, barangkali masih bisa dianggarkan. Sugeng menambahkan saat ini Percasi Kabupaten Cirebon terus mempersiapkan diri dalam menghadapi Porprov Jawa Barat di mana para pecatur terus menjalani latihan intensif yang dilaksanakan di Sekretariat Percasi Kabupaten Cirebon. Alex Sunardi melaporkan. Saudara, sekian berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi.
Barat.